Kesultanan Bima. Bagian 5. Letusan Tambora. Pada tahun pergantian dari abad 18 ke 19, situasi politik Nusantara diwarnai oleh bangkrutnya VOC yang membuat wakil kerajaan Belanda itu tutup buku. Perancis yang ketika itu menguasai Belanda memutuskan VOC harus dibubarkan karena dihinggapi penyakit korupsi yang sudah kronis. Beberapa wilayah Nusantara yang sudah menjadi jajahan Belanda kemudian diambil alih oleh Perancis. Napoleon Bonaparte menunjuk Herman William Daendels sebagai perwakilannya di Batavia. Raja Belanda yang lari dari negerinya menyerahkan semua wilayah jajahannya kepada Raja Inggris. Namun, sampai beberapa tahun kemudian, Inggris belum mencapai Nusantara. Sedangkan perwakilan Perancis di Batavia masih dalam masa transisi dan persiapan perang melawan Inggris, sehingga belum mampu menyatukan semua bekas jajahan VOC. Perancis tidak lama mengendalikan Nusantara. Kekalahan Napoleon Bonaparte menyebabkan Nusantara berada di bawah penguasaan Inggris berdasarkan Konvensi London. Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin tertinggi di Nusantara mulai dari tahun 1814. Bulan April tahun 1815, Kesultanan Bima digoncang peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah dunia. Gunung Tambora meletus dengan hebatnya. Abu Gunung Tambora dengan seketika menghujani seluruh Pulau Sumbawa. Awan panas Gunung Tambora meluluh lantakkan Pulau Sumbawa, tidak terkecuali Bima. Korban jiwa ketika itu mencapai hingga ratusan ribu jiwa. Efek dari letusan Gunung Tambora mencapai Eropa dan Amerika. Di kedua benua tersebut selama 2 tahun tidak mengalami musim panas akibat debu Gunung Tambora. Pasca ledakan Tambora, Bima dan seluruh Sumbawa mengalami bencana kelaparan. Hewan-hewan ternak mati dan lahan pertanian tidak bisa ditanami. Sebagian dari rakyat Bima yang selamat mengungsi ke beberapa wilayah lainnya seperti Makassar. Tahun 1816, Inggris mengembalikan wilayah kekuasaan di Nusantara kepada Belanda. Perjanjian lama dengan Belanda dianggap batal oleh Kesultanan Bima. Namun, sekembalinya ke Nusantara, Belanda memaksakan perjanjian baru yang lebih berat. 4 tahun setelah ledakan Gunung Tambora, Sultan Abdul Hamid wafat. Kepemimpinan di Bima kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ismail. Sultan Ismail harus bekerja keras melanjutkan kinerja Sultan sebelumnya untuk segera memulihkan Bima. Pelan tapi pasti, kondisi Bima mulai agak membaik setelah bencana Gunung Tambora. Namun, kemiskinan masih menghantui Kesultanan Bima. Tahun 1854, Sultan Abdullah memegang kepemimpinan Bima seiring wafatnya Sultan Ismail. Di masa-masa kepemimpinan Sultan Abdullah, keadaan Bima sudah mulai pulih seiring perdagangan dan pertanian yang kembali berkembang. Sultan Abdullah memimpin Bima hingga tahun 1868 dan digantikan oleh Sultan Abdul Aziz. Situasi Bima yang kembali pulih membuat Belanda semakin menekan dengan perjanjian baru yang memberatkan. Akibatnya, kondisi politik dan militer di Bima menjadi sangat tegang. Perang sepertinya hanya tinggal menunggu waktunya. Tahun 1881, Sultan Abdul Aziz meninggal secara misterius. Penyebab wafatnya Sultan tidak bisa diketahui dengan pasti. Kondisi ini membuat Bima benar-benar dalam siaga pertempuran melawan Belanda. Sultan Ibrahim, adik dari almarhum Sultan Abdul Aziz, kemudian mengambil kepemimpinan Bima. Kesultanan Bima dengan sengaja melanggar perjanjian dengan Belanda karena sangat merugikan. Belanda kemudian mencoba membuat perjanjian baru pada tahun 1886. Perjanjian baru tersebut menuntut Bima menyerahkan beberapa wilayahnya kepada Belanda. Sultan Ibrahim tentu saja menolak tuntutan Belanda. Selain itu, Belanda juga menuntut perubahan struktur pemerintahan Kesultanan Bima. Hingga akhirnya, Bima tidak memiliki pilihan selain mengumumkan peperangan. Perang Bima pun berkecamuk. Sultan Ibrahim memilih aksi militer daripada memenuhi permintaan Belanda. Perang yang berlangsung beberapa lamanya tersebut berakhir dengan mundurnya pasukan Kesultanan Bima.
Belanda yang lebih unggul dalam persenjataan berhasil mengatasi perlawanan Bima. Sultan Ibrahim pun terpaksa menyetujui perjanjian yang diusulkan Belanda. Kesultanan Bima secara penuh menjadi taklukan Belanda. Tahun 1915, Sultan Ibrahim tutup usia. Kesultanan Bima selanjutnya dipimpin oleh Sultan Muhammad Salahuddin. Pada masa-masa tersebut, Belanda sudah berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Hingga kemudian kekuasaan Belanda di Nusantara berakhir seiring kekalahan mereka dari Jepang. Jepang tidak lama berkuasa. Tahun 1945, Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua menyerah kepada pasukan sekutu. Tersingkirnya Jepang kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sebuah negara baru berdiri dengan nama Republik Indonesia. Sultan Muhammad Salahuddin mengambil keputusan mengintegrasikan Kesultanan Bima ke dalam Republik Indonesia. Tahun 1951, Sultan Muhammad Salahuddin tutup usia. Beliau tercatat sebagai Sultan terakhir Bima dan dimakamkan di pemakaman Karet, Jakarta. Kesultanan Bima merupakan sedikit dari kerajaan di Nusantara yang berhasil melakukan suksesi kepemimpinan secara mulus. Tidak pernah terjadi konflik keluarga dalam transisi kekuasaan selain melawan VOC dan Belanda. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.